Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Melindungi, lagi Maha Penjaga. Kita berlindung kepadanya dari segala mara bahaya dan memohon kekuatan dalam menghadapi setiap ujian. Kehidupan ini penuh dengan ketidakpastian, ada takdir atau kadar Allah yang tak dapat kita tolak. Namun, sebagai hambanya, kita diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar, berusaha, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin, seraya bersabar dan bertawakal ketika ujian itu datang. Semangat ikhtiar dan resiliensi inilah yang akan kita bahas dalam konteks pengelolaan sekolah pada sesi kali ini. Para pengelola pendidikan yang saya hormati, sekolah adalah sebuah sistem yang kompleks, tempat berkumpulnya harapan masa depan bangsa dalam wujud anak-anak kita. Namun, sekolah juga merupakan lingkungan yang rentan terhadap berbagai potensi gangguan atau kejadian tak terduga yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan proses pendidikan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai manajemen krisis dan adaptabilitas sekolah menjadi sangat penting. Kita akan melihat mengapa kesiapan menghadapi krisis itu mutlak diperlukan. Apa saja komponen dasar dari sebuah rencana manajemen krisis yang efektif? Serta bagaimana kita bisa secara proaktif membangun kapasitas sekolah agar lebih adaptif dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Pertama, mari kita pahami apa yang dimaksud dengan krisis dalam konteks sekolah. Krisis bukanlah sekadar masalah sehari-hari atau tantangan rutin. Krisis adalah sebuah kejadian luar biasa, tak terduga, yang secara signifikan mengganggu operasi normal sekolah, berpotensi mengancam keselamatan fisik atau psikologis warga sekolah, dan memerlukan respons yang cepat, terkoordinasi, dan efektif. Jenis krisis yang bisa menimpa sekolah sangat beragam, dan relevansinya mungkin berbeda tergantung lokasi dan kondisi sekolah. Ada bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, atau tsunami, risiko-risiko yang sangat nyata di berbagai wilayah Indonesia. Ada kedaruratan kesehatan, seperti wabah penyakit menular, keracunan makanan massal, atau insiden kesehatan serius lainnya. Ada kecelakaan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun yang melibatkan warga sekolah di luar. Ada pula ancaman keamanan, seperti adanya penyusup berbahaya, tindak kekerasan, perundungan ekstrem, ancaman bom, atau bahkan imbas dari konflik sosial di masyarakat sekitar. Kegagalan teknologi yang masif, seperti peretasan data penting sekolah, juga bisa menjadi krisis. Melihat ragam potensi krisis ini, maka kesiapan menghadapinya bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan mutlak bagi manajemen sekolah. Mengapa? Prioritas utama adalah keselamatan jiwa. Tidak ada yang lebih penting daripada melindungi nyawa dan memastikan keamanan fisik serta psikologis seluruh siswa dan staf. Rencana yang matang dan prosedur yang terlatih dapat secara signifikan mengurangi risiko korban jiwa atau cedera saat terjadi keadaan darurat, meminimalkan dampak negatif. Krisis pasti menimbulkan gangguan, namun dengan kesiapan kita bisa meminimalkan dampak pada proses pembelajaran, mengurangi trauma psikologis melalui dukungan yang tepat, dan membatasi kerusakan fisik atau reputasi, menjaga komunikasi dan kepercayaan. Di tengah situasi krisis yang penuh ketidakpastian dan potensi kepanikan, komunikasi yang terencana, akurat, dan tepat waktu menjadi sangat vital. Manajemen krisis yang baik memastikan adanya aliran informasi yang benar kepada siswa, orang tua, staf,
media, dan pihak berwenang, sehingga dapat meredam rumor, menenangkan situasi, dan mempertahankan kepercayaan publik. Memfasilitasi respons yang terkoordinasi. Tanpa rencana, respons terhadap krisis cenderung akan kacau, tumpang tindih, dan lambat. Rencana manajemen krisis menyediakan kerangka kerja, menetapkan siapa melakukan apa, dan memastikan koordinasi yang efektif baik di internal sekolah maupun dengan pihak eksternal. Mempercepat proses pemulihan. Kesiapan tidak hanya soal respons saat kejadian, tetapi juga memikirkan langkah pemulihan pasca krisis. Rencana pemulihan yang baik akan membantu sekolah kembali berfungsi normal, atau bahkan lebih baik dengan lebih cepat. Pengalaman kita bersama menghadapi pandemi beberapa tahun lalu menjadi pelajaran paling berharga tentang betapa rapuhnya rutinitas kita dan betapa pentingnya kesiapan institusi pendidikan dalam menghadapi disrupsi berskala besar. Lalu, bagaimana bentuk kesiapan tersebut? Wujud utamanya adalah dengan mengembangkan, melatihkan, dan memelihara rencana manajemen krisis yang komprehensif dan sesuai dengan konteks sekolah. Ini adalah tanggung jawab utama manajemen sekolah, dipimpin oleh kepala sekolah. Sebuah CMP yang baik setidaknya mencakup komponen-komponen inti berikut. Pembentukan tim manajemen krisis. Perlu dibentuk tim inti yang akan mengambil alih komando dan koordinasi saat krisis terjadi. Tim ini biasanya diketuai kepala sekolah dengan anggota lain yang memiliki peran spesifik. Misalnya, koordinator keamanan atau keselamatan, koordinator komunikasi atau humas, koordinator operasional atau logistik, koordinator layanan dukungan psikososial, koordinator evakuasi, serta penghubung dengan pihak eksternal. Penting untuk menetapkan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota secara jelas, termasuk siapa penggantinya jika anggota inti berhalangan. Penilaian risiko. Sebelum membuat rencana respons, sekolah perlu melakukan identifikasi dan analisis potensi risiko krisis yang paling mungkin terjadi di lingkungan spesifiknya. Pertimbangkan lokasi geografis, kondisi bangunan, potensi ancaman dari lingkungan sekitar, atau isu kesehatan yang mungkin muncul. Prioritaskan risiko berdasarkan kemungkinan terjadi dan potensi dampaknya. Prosedur tanggap darurat. Ini adalah jantung dari rencana respons. Perlu dikembangkan SOP yang jelas, ringkas, mudah diikuti, dan spesifik untuk setiap skenario krisis prioritas yang telah diidentifikasi. Contohnya, SOP evakuasi saat kebakaran atau gempa mencakup jalur evakuasi aman, titik kumpul, cara absensi cepat, prosedur bagi siswa berkebutuhan khusus. SOP lockdown atau shelter in place saat ada ancaman keamanan. SOP penanganan darurat medis. SOP menghadapi bencana alam spesifik. SOP ini harus diketahui dan yang terpenting dilatihkan kepada seluruh warga sekolah. Rencana komunikasi krisis. Siapa yang berhak berbicara atas nama sekolah? Informasi apa yang perlu disampaikan? Kepada siapa? Kapan? Waktu penyampaiannya. Melalui kanal apa? Bagaimana memastikan informasi akurat dan meredam rumor? Perlu disiapkan draft pesan kunci untuk berbagai skenario dan ditetapkan juru bicara resmi. Rencana pemulihan. Memikirkan langkah pasca krisis. Jangka pendek. Bagaimana memastikan keberlanjutan pembelajaran jika gedung rusak? Bagaimana memberikan pertolongan pertama psikologis bagi yang terdampak? Jangka panjang. Bagaimana proses perbaikan fasilitas? Bagaimana menyediakan
dukungan konseling berkelanjutan. Bagaimana melakukan evaluasi respons krisis untuk perbaikan rencana ke depan? Pelatihan dan simulasi. Rencana sebagus apapun tidak akan berguna jika hanya tersimpan di lemari. Manajemen harus menjadwalkan pelatihan rutin bagi anggota TMK agar memahami perannya. Yang lebih penting lagi adalah melakukan simulasi atau latihan tanggap darurat secara berkala bagi seluruh staf dan siswa. Latihan ini membangun kesadaran dan memori otot, sehingga respons saat kejadian nyata bisa lebih cepat dan teratur. Setiap selesai latihan, perlu ada evaluasi untuk perbaikan. CMP bukanlah dokumen statis, melainkan dokumen hidup yang perlu ditinjau, dievaluasi, dan diperbarui secara berkala. Setidaknya setahun sekali atau setiap kali ada perubahan kondisi signifikan, atau setelah terjadi insiden atau latihan. Namun, kesiapan menghadapi krisis bukan hanya soal memiliki rencana reaktif. Manajemen sekolah yang visioner juga berfokus pada upaya proaktif membangun kapasitas adaptasi dan resiliensi sekolah. Adaptabilitas adalah kemampuan sekolah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan atau kondisi baru secara fleksibel. Resiliensi adalah kemampuan sekolah untuk bertahan, bangkit kembali, dan bahkan tumbuh menjadi lebih kuat setelah menghadapi kesulitan atau krisis. Kapasitas ini tidak muncul tiba-tiba saat krisis, tetapi perlu dibangun secara sengaja dalam praktik sehari-hari. Mendorong budaya pembelajaran dan fleksibilitas, menciptakan budaya sekolah yang tidak takut pada perubahan, menghargai inovasi, dan melihat tantangan sebagai peluang belajar. Memberikan kesempatan bagi guru dan staf untuk terus mengembangkan keterampilan baru yang relevan, termasuk keterampilan digital atau pemecahan masalah, membangun jaringan dukungan eksternal yang kuat, menjalin hubungan baik, dan komunikasi rutin dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, komite sekolah, dan sekolah lain sebelum krisis terjadi. Mengetahui siapa yang bisa dihubungi dan bagaimana berkoordinasi saat darurat sangatlah penting. Mengembangkan kepemimpinan terdistribusi, memberdayakan staf di berbagai tingkatan untuk dapat mengambil inisiatif dan keputusan dalam batas kewenangannya. Ini mengurangi beban pada kepala sekolah saat krisis dan memungkinkan respons yang lebih cepat di lapangan. Fokus berkelanjutan pada kesejahteraan. Program-program yang mendukung kesehatan fisik dan mental siswa serta staf secara rutin akan membangun kapasitas coping atau daya tahan individu dan komunitas sekolah dalam menghadapi tekanan. Hubungan sosial yang kuat antar warga sekolah juga merupakan faktor protektif yang penting. Manajemen sumber daya yang fleksibel. Meskipun sulit, mengupayakan adanya sedikit fleksibilitas dalam anggaran atau alokasi sumber daya lain untuk memungkinkan respons cepat terhadap kebutuhan tak terduga saat krisis. Membangun adaptabilitas dan resiliensi adalah investasi jangka panjang. Sekolah yang resilient tidak hanya lebih siap menghadapi badai krisis, tetapi juga lebih mampu untuk terus berkembang dan berinovasi dalam menghadapi perubahan zaman. Bahkan dalam kondisi normal sekalipun, sebagai kesimpulan, mengelola kemungkinan terjadinya krisis dan membangun ketahanan sekolah adalah bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab manajemen pendidikan modern. Kesiapsiagaan melalui rencana manajemen krisis yang terencana, terlatih, dan terus diperbarui adalah langkah vital untuk melindungi warga sekolah dan memastikan keberlanjutan pendidikan. Namun, lebih dari itu, upaya proaktif membangun kapasitas adaptabilitas
dan resiliensi melalui budaya jejaring yang kuat, kepemimpinan yang memberdayakan, dan fokus pada kesejahteraan akan menjadikan sekolah sebagai institusi yang tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu bertumbuh di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, lindungilah kami, lindungilah sekolah-sekolah kami, dan lindungilah anak didik kami dari segala mara bahaya. Anugerahkanlah kami kesabaran, ketangguhan, dan kearifan dalam menghadapi setiap ujian, serta kemampuan untuk senantiasa belajar dan bangkit menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.